Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad meriwayatkan dari Atta bin Yasar, katanya aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, dan katanya berkata kepadanya, beritahukan kepadaku mengenai sifat-sifat Rasulullah yang tersebut dalam Taurat. Jawabnya, baiklah. Demi Allah, baginda Rasulullah SAW disifatkan dalam Taurat seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi berita gembira, pembawa berita ancaman, dan sebagai pelindung bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba dan pesuruhku. Aku menamakanmu sebagai mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Engkau bukan seorang yang buruk akhlak, lagi keras hati, dan bukan seorang yang suka berteriak di pasar. Tidak juga membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan selalu memaafkan dan mengampuni. Allah tidak akan mengambil nyawanya selagi mereka belum menegakkan agama yang bengkok dengan kalimat La ilaha illallah. Dengannya ia akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan kalbu-kalbu yang tertutup. Al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abdullah, sedangkan Al-Baihaqi dari Ibnu Salam, dan dalam satu riwayat sampai dia meluruskan agama yang bengkok dengannya. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Ahbar dengan isinya yang sama, dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha secara ringkas. Wahab bin Munabbih meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur, hai Daud, sesungguhnya akan datang selepas kamu seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad, seorang yang jujur dan sebagai seorang sajid atau penghulu. Aku tidak akan murka kepadanya selama-lamanya, dan ia juga tidak menyebabkan aku murka kepadanya selama-lamanya. Dan sesungguhnya aku telah mengampuni segala dosanya yang lalu, ia akan datang sebelum ia memaksiati aku. Umatnya lah umat yang dirahmati. Aku mengaruniakan kepadanya ibadah nawafil sebagaimana aku telah mengaruniakannya kepada para nabi. Aku telah menetapkan atas mereka ibadah-ibadah fardu seperti yang aku telah tetapkan kepada para nabi dan para rasul, sampai mereka datang kepadaku pada hari kiamat. Dan cahaya mereka adalah seumpama cahaya para nabi, sampai pada firman-Nya, yaitu, hai Daud, sesungguhnya aku melebihkan Muhammad dan umatnya di atas seluruh umat. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya, bab 5, halaman 386, dari Said bin Hilal bahwa Abdullah bin Amr berkata kepada Ka'ab, kabarkan kepadaku mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW dan umatnya. Ka'ab berkata, aku mendapatkannya di dalam kitab Allah, yaitu Taurat, yang berbunyi, sesungguhnya Ahmad dan umatnya adalah seorang yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Mereka membesarkan Allah dan bertakbir di setiap tempat yang tinggi dan mensucikan Allah di setiap tempat. Teriakan mereka menembus langit dan suara mereka ketika mendirikan solat seperti dengungan lebah di atas batu. Mereka berbaris dalam saf untuk mendirikan solat seperti barisan para malaikat. Mereka berbaris dalam peperangan seperti barisnya mereka dalam solat. Apabila mereka berperang di jalan Allah, maka malaikat-malaikat menjaga mereka di bagian depan, di belakang, dengan tombak yang kuat. Apabila mereka menghadirkan diri dalam barisan pertempuran di jalan Allah, Allah akan menaungi mereka. Dan Ka'ab berisyarat dengan tangannya sebagaimana burung nasar yang menaungi sarangnya. Dan mereka tidak melarikan diri dari medan peperangan sedikit pun. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dengan sanad yang lain bersumber dari Ka'ab, Muhammad dan umatnya senantiasa memuji Allah pada setiap keadaan, membesarkan Allah, bertakbir di setiap tempat tertinggi. Senantiasa mengawasi matahari untuk mengetahui waktu-waktu solat. Mereka mendirikan solat 5 waktu dalam sehari
pada tepat waktunya. Walaupun mereka sedang berada di tempat yang kotor, mereka mengikatkan kain mereka dari pinggang sampai kedua lutut dan menuangkan air pada anggota wudu yang sempurna. Abu Nuaim juga meriwayatkan kabar ini dengan sanad yang lain bersumber dari Ka'ab secara panjang lebar. Alhamdulillah hadirin, sahabat Karkum Project, semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan saya amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.